kisah pembunuh sadis yang berkeliaran di tempat-tempat yang sepi. Dia pembunuhnya adalah psikopat, guys. Selalu mencari korbannya yang kadang dia naik sepeda motor, kadang pokoknya dia mencari korbannya untuk dijadikan sebuah cerita, guys. Korban-korbannya selalu dibunuh dengan sadis. Dia selalu meninggalkan jejak, yaitu berupa tisu, guys ya, tisu yang dilap dengan ginjo gitu. Entah dia itu yang membunuh itu laki-laki apa perempuan, ya kayaknya tidak tahu ya. Simak saja ceritanya, guys. Setiap kejadian berada di suatu tempat, dia selalu mempelajari situasi dan kondisinya. Bahkan dia pernah membunuh seekor kucing, guys. Ya, kucing itu dibantingnya sampai mecedat dan kelet. Ya begitulah namanya saja psikopat, guys ya. Kadang orangnya itu diam tapi aneh, matanya bersinar, jarang bicara. Tanda-tandanya kan begitu kan ya. Kadang kehidupan di lingkungan kota selalu saja membuat keributan sana sini, terutama kejadian-kejadian yang mengerikan itu menimpa di sebuah keluarga Pak Tony, guys ya. Pak Tony yang mempunyai istri namanya Bu Aisyah, anaknya Hasan dan Nisa. Mereka terbunuh dalam keadaan mengerikan, guys. Bahkan ini kucingnya dihancurkan kepalanya sampai nggak berubah hewan lagi. Pak Tony pun dibunuh secara keji, dan kedua anaknya laki dan perempuan serta istrinya pun dibantai. Ya nggak tahu kalau masalahnya apa. Ya mungkin karena kehidupan kota banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan, terutama dalam kita di lingkungan bertetangga, hidup bersosialisasi di dalam masyarakat. Kita harus menawarkan diri, guys ya. Korbannya itu Pak Tony ya. Akhirnya yang kedua adalah korbannya Bu Ima, guru ngaji, sempat dikorok lehernya sampai putus, guys ya. Mengerikan sekali kejadiannya seperti itu. Berselang waktu dia meninggalkan jejak sebuah, yaitu ada tisu yang ada ginjonya itu, ada tulisannya biasanya 1, 2, 3 sampai ya konon kabarnya itu sampai 30, guys. Akhirnya ada sesosok pemuda yang bisa menemukan pembunuh itu. Pemuda itu selalu mengamati situasi untuk mencari sang pembunuh itu. Ya ternyata bukan wanita, ternyata laki-laki yang kadang terganggu jiwanya, ya seperti gay gitu ya. Singkat cerita, pemuda itu bernama Hamzah. Dia mencari-cari sebuah rencana dan mengamati ada sebuah kamera CCTV, guys. Lalu dia minta tolong, di depan masjid itu ada kamera CCTV. Dia minta kejadiannya ditarik hingga 100 meter dan diteliti. Ternyata terlihat di CCTV itu ada sosok orang yang mencurigakan, dan diamati dia mengenalnya, bahkan dia akrab dengannya. Akhirnya Hamzah pun memancing seseorang itu, guys. Nah, di malam hari
kejadian itu, ketika orang itu akan melakukan rencana-rencana membunuh orang yang tidak sukanya, ya, si Hamzah pun mengerti karena sering ngobrol dengan dia. Nah, korbannya adalah orang yang agak tua, kayaknya Pak Haji Somad. Nah, ini kadang-kadang Pak Haji Somad itu memberikan petua-petua kepada orang itu, tidak mau, nggak senang, dan ulahnya dia akan membunuhnya karena dasar anak keras kepala atau psikopat, ya guys, ya, membunuh yang nggak suka selalu dibunuh. Wah, ini orang macam apa ini? Akhirnya pemuda yang bernama Hamzah itu mengerti kalau korbannya adalah Bapak Somad, ya, langsung dia mengerti kejadiannya pas ditentukan sekitar jam subuh. Nah, pas subuh itu kejadiannya Pak Somad kan lagi mengimami di musola tempat tinggalnya, gak jauh dari sebuah kampung di tikungan tersebut, guys. Nah, Mas Hamzah ini selalu tampil dengan kekuatan yang penuh power, guys. Nah, ketika kejadian itu berlangsung dan Pak Somad hendak dibunuh sama pemuda itu, tiba-tiba ada lemparan sebuah batu, guys, mengenai kepala orang itu dan dia pun kabur. Nah, Hamzah akhirnya mengerti dan paham kerjanya di mana, dia berputar arah dari gang yang satunya. Akhirnya terjadilah pertemuan yang tidak diinginkan, guys, perkelahian yang tidak seimbang sekali. Seorang itu membawa sebuah pisau yang panjang, tangan Hamzah hanya tangan kosong. Dengan keberaniannya, meskipun terluka, Hamzah bisa melumpuhkannya dan berteriak untuk meminta pertolongan karena dia sudah menangkap orang tersebut. Tak lain adalah temannya sendiri yang bernama Freddy. Ya, Freddy memang bermuka dua, guys. Dia selalu baik kepada dirinya tetapi memanfaatkan keadaan-keadaan. Kayaknya ini dendam yang tidak terselesaikan, masalah-masalah yang aneh. Dan akhirnya Hamzah menyerahkan Freddy ini ke kantor polisi. Nah, menelpon ke polsek setempat dan akhirnya semua berdatangan, orang-orang kampung pun berdatangan. Akhirnya Freddy ditangkap. Sang Freddy adalah pembunuh yang sangat keji, bahkan dia pernah membunuh banyak anak kecil, orang tua, wanita, bahkan hewan serta anjing, kucing pun dibunuhnya dengan tidak berperi kemanusiaan. Ya, kita harus berhati-hati di dalam lingkungan karena bahaya kalau kita selalu tidak waspada dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Nanti orang lain tersinggung, itu bisa terjadi, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu cerita ini, dan semoga nanti kita disambung lagi di lain kesempatan. Akan memberikan sebuah info yang menarik dan jalan-jalan yang untuk kita pertimbangkan di komen-komen selanjutnya. Terima kasih, bye bye, dan matur nuwun, thank you.